Halo Sobat Berita Warung, ada kabar penting nih buat para orang tua dan pegiat pendidikan. Mahkamah Konstitusi baru aja mengeluarkan putusan penting pada 27 Mei tahun 2019-25. Isinya, pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun artinya sekolah, SD, dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus bisa diakses tanpa pungutan biaya. Tapi, nggak semudah itu Ferguson. Pemerintah ngaku kalau anggaran pendapatan dan belanja daerah alias APBD belum cukup buat menanggung semua biaya tambahan. Apalagi buat sekolah swasta. Makanya, sekarang pemerintah lagi sibuk cari skema pendanaan alternatif di luar APBD. Wakil Mendagri, Bima Arya, bilang kalau putusan MK ini bersifat final dan mengikat, jadi harus dijalankan, meskipun membutuhkan dana yang cukup besar. Tapi tenang dulu. Katanya kebijakan ini belum bisa diterapkan tahun 2025 dan masih butuh koordinasi lebih lanjut, terutama sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (FYI). Putusan MK ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan 3 ibu rumah tangga. Ketua MK, Suhartoyo, bilang kalau frasa wajib belajar tanpa pungutan biaya dalam Undang-Undang Sisdiknas itu multitafsir dan berpotensi diskriminatif. Makanya MK putuskan, sekolah dasar dan menengah harus gratis. Titik. Nah sekarang pertanyaannya, dananya dari mana? Beberapa skema lagi dikaji, nih SOB. Mulai dari kemitraan dengan pihak swasta, optimalisasi alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN atau APBD, realokasi dana proyek yang kurang mendesak, hingga pemanfaatan dana CSR dari perusahaan. Bahkan, ada juga opsi seperti pinjaman daerah dan obligasi daerah buat menutup kebutuhan anggaran. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU juga dilirik, terutama buat infrastruktur pendidikan. Lalu gimana dengan sekolah swasta? Tenang, buat sekolah swasta yang tetap mau mandiri, baik dari segi kurikulum maupun pembiayaan, mereka nggak wajib ikut program gratis ini. Tapi kalau mau kerjasama dan ikut standar pemerintah, bakal ada subsidi penuh. Jadi, tetap ada fleksibilitas buat sekolah swasta menentukan arah masing-masing. DPR juga lagi bahas aturan turunan dalam RUU Sisdiknas buat mengakomodasi kebijakan ini, supaya jelas mana sekolah yang digratiskan penuh dan mana yang masih bisa menarik iuran. Putusan MK ini nantinya akan diintegrasikan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Biar ada landasan hukum yang kuat, langkah ini dianggap penting untuk menjamin hak pendidikan yang merata, gratis dan berkualitas, sesuai komitmen internasional Indonesia dalam hal hak asasi manusia. Harapannya, kebijakan ini bisa berjalan berkelanjutan, bermanfaat, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Tapi tentu aja, kita masih harus nunggu eksekusi dan detailnya seperti apa ke depan. Gimana menurut kamu soal sekolah gratis ini? Komentar di bawah ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe Berita Warung buat info terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.